Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang kucintai karena Allah, manusia, hamba-hamba Allah ditakdirkan oleh Allah ke permukaan bumi ini adalah untuk beribadah kepadanya. Bukan hanya sekedar manusia yang disuruh untuk beribadah, jin pun disuruh oleh Allah untuk beribadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Sekali-kali tidak aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah, menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku yang kucintai karena Allah, karena itu berlomba-lombalah orang dalam beribadah. Berlomba-lomba membaca Al-Qur'an, salat tahajud, berzikir kepada Allah. Tapi tidak dipungkiri masih banyak di antara kita yang malas untuk beribadah, yang tidak termotivasi dalam melakukan ibadah. Maka ada beberapa hal yang menghalangi kita untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama yang menghalangi kita dalam beribadah adalah dosa dan maksiat yang kita lakukan. Karena dosa ini adalah kotoran yang akan menghalangi kita mendapatkan hidayah dari Allah. Maka seseorang yang sudah terbiasa, hobi dia melakukan dosa dan maksiat, maka dia akan malas untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dia tidak akan merasakan manisnya keimanan kepada Allah. Maka tak kala kita ingin bersemangat, bersungguh-sungguh dalam beribadah kepada Allah, bersungguh-sungguh jualah kita dalam meninggalkan dosa dan maksiat. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, yang menghalangi kita beribadah kepada Allah adalah berlebih-lebihan dalam hal yang mubah. Hal yang mubah itu boleh hukumnya makan, minum, bergaul. Tetapi seandainya kita berlebih-lebihan dalam makan, minum, bergaul, atau membaca hal-hal yang tidak bermanfaat, atau melakukan hal yang tidak bermanfaat, maka ini akan mengotori hati kita sehingga kita malas untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, saudaraku, yang menghalangi kita dalam beribadah, yang membuat kita malas beribadah, kita tidak mempelajari fadilah-fadilah dari amal yang kita lakukan. Ketika kita melaksanakan sholat berjamaah, kita tidak tahu bahwa fadilah berjamaah itu besar, diberikan pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala dibandingkan sholat sendiri. Tak kala kita membaca Al-Qur'an, kita tidak tahu pahala yang besar yang Allah berikan kepada kita. Disinilah perlunya kita belajar, mempelajari, sehingga setiap ibadah yang kita lakukan, kita mengetahui keutamaan-keutamaannya, seperti beristighfar, berzikir kepada Allah. Maka ketika kita tahu, maka kita tidak mau meninggalkannya, karena kita akan merasa merugi tak kala meninggalkan ibadah-ibadah yang nilainya besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah, mudah-mudahan dengan yang saya sampaikan ini bisa termotivasi kita untuk beribadah kepada Allah dan meninggalkan hal-hal yang menghalangi kita untuk bersungguh-sungguh bersemangat dalam beribadah kepadanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.